Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat sehingga kita lebih semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Di video pembelajaran kali ini, Ibu akan menyampaikan materi pembelajaran untuk kelas 4 tema 8, subtema 2, pembelajaran 5. Namun sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ayo mengamati pada halaman 101. Dayu berasal dari Bali. Dayu menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Bali. Amatilah gambar berikut. Ciri-ciri gerak tari Bali yaitu gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. 2. Tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Beni berasal dari Sumatera. Beni menjelaskan mengenai ciri-ciri gerak tari Sumatera. Amatilah gambar berikut. Ciri-ciri gerak tari Sumatera yaitu gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. 2. Gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Dan 3. Gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Keunikan gerak tari yang disampaikan Dayu dan Beni di atas adalah keunikan gerak tari daerah secara umum. Bagaimana keunikan gerak tari suatu daerah secara khusus? Salah satu contoh tari dari Sumatera yaitu tari Seudati dari Aceh. Bagaimana keunikan gerak tari Seudati dari Aceh? Mari simak penjelasan berikut. Seudati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari Seudati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari Seudati berupa nyanyian yang dilantunkan 2 orang. Tari Seudati sangat dinamis, langkah maju, mundur, ke samping kiri dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari Seudati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari Seudati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari Seudati menjadi lebih menarik. Kamu telah mengetahui keunikan gerak tari Seudati dari Aceh. Bagaimana dengan daerahmu? Berasal dari daerah manakah kamu? Kamu dapat mengisi jawaban berikut sesuai dengan daerah tempat tinggalmu. Dan berikut Ibu akan mengisi sesuai dengan daerah tempat tinggal Ibu, yaitu berasal dari daerah Riau. Apakah daerahmu memiliki tari daerah? Tari apa yang terdapat di daerah asalmu? Tari yang terdapat di daerahku yaitu tari Zapin. Bagaimana gerak tari yang berasal dari daerahmu? Apa keunikan gerak tari dari daerahmu? Jelaskan. Gerakan pada tari Zapin Melayu terbagi menjadi beberapa bagian, yakni gerak pembuka atau salam, gerak inti, dan gerak penutup atau tahto. Ketiga bagian utama tersebut terbagi lagi menjadi 19 gerakan yang antara lain gerak hormat pembuka, gerak sembah, gerak alip biasa, gerak bunga tulip, gerak pusing, gerak siku keluang, kemudian gerak sud mundur, gerak pecah 8, gerak geliat, gerak pusing jadi, gerak tongkah, gerak pecah, gerak ayam patah, gerak seribut, gerak minta tahto, gerak tahto, dan diakhiri dengan gerak sembah kembali. Ayo berdiskusi pada halaman 105. Bertanyalah kepada teman-teman apakah mereka mempunyai kegemaran pada kolom berikut. Tuliskan nama temanmu berdasarkan kegemaran yang sesuai.
Setelah kamu mengetahui kegemaran dan teman-temanmu, lakukan diskusi untuk menjawab pertanyaan berikut. 1. Apa manfaat kegemaranmu bagi dirimu sendiri? Yaitu manfaatnya untuk refreshing dan wiyata mandala serta ekspansi dunia pendidikan. 2. Apakah kegemaran temanmu memberi manfaat untukmu dan lingkungan sekitarmu? Jika ada manfaatnya, sebutkan manfaatnya. Pastinya manfaatnya banyak buat masa depan kita dan bangsa kita. Intinya, gemar yang kita lakukan bersifat positif bagi generasi bangsa. 3. Apakah kegemaranmu mengganggu orang lain? Bagaimana supaya kegemaranmu tidak mengganggu orang lain? Kegemaranku mungkin tidak mengganggu orang lain. Supaya kegemaran kita tidak mengganggu orang lain, maka kegemaran yang harus kita lakukan harus bersifat positif dan dapat menjadi contoh yang baik untuk orang lain. Cadara. Panglima Wire adalah panglima perang dari desa Kramuderu yang gagah berani. Panglima Wire mempunyai seorang putra bernama Cadara. Cadara kecil memiliki bakat dalam ilmu bela diri dan ketangkasan. Panglima Wire melatih Cadara dengan harapan Cadara dapat menggantikannya kelak. Cadara tumbuh menjadi pemuda tangkas dalam ilmu bela diri dan berburu. Panglima Wire ingin menguji kemampuan anaknya. Dia merasa sudah saatnya Cadara menjadi panglima perang menggantikan Panglima Wire. Panglima Wire mengutus Cadara untuk pergi berburu selama beberapa hari. Dia meminta Cadara membawa binatang hasil buruannya sebagai tanda bahwa Cadara telah menguasai semua ilmu yang diajarkan oleh Panglima Wire. Cadara mematuhi perintah Panglima Wire. Dia segera berangkat ke hutan bersama beberapa temannya. Perjalanan mereka melewati hutan yang lebat dan bukit yang terjal. Setelah menempuh perjalanan berat, Cadara dan teman-temannya berhasil memperoleh binatang-binatang buruan. Mereka melanjutkan perjalanan pulang. Saat perjalanan pulang, Cadara dan teman-temannya bertemu anjing pemburu. Anjing pemburu adalah penanda adanya sekelompok orang asing yang bisa mencelakai mereka. Cadara dan teman-temannya segera menyusun rencana. Mereka bersembunyi sambil menyiapkan seluruh senjata yang mereka punya. Tidak lama berselang terdengar pekikan tanda permusuhan. Ternyata benar, pekikan itu berasal dari suku Kuala yang mengajak berperang. Cadara memerintahkan teman-temannya pergi ke bukit yang tinggi dan membentuk benteng pertahanan. Tetapi peperangan tidak terelakkan lagi. Cadara dan teman-temannya berperang dengan suku Kuala. Pekikan mengerikan di sela suara senjata-senjata yang beradu tidak henti-hentinya terdengar. Namun Cadara tidak gentar. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. Berkat petunjuk Cadara, teman-temannya pun berhasil mengalahkan musuh. "Kamu hebat, Cadara. Kamu pantas menjadi panglima perang kami," kata teman Cadara. "Kami akan mengusulkan kepada Panglima Wire untuk mengangkatmu menjadi panglima perang yang baru," sahut seorang teman Cadara lainnya. "Jujur saja, aku tidak mengincar jabatan teman-teman. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik untuk desa kita," kata Cadara rendah hati. Cadara dan teman-temannya kembali ke desa Kramuderu dengan selamat. Cerita tentang keberhasilan mereka mengalahkan suku Kuala segera terdengar oleh Panglima Wire. Panglima Wire sangat bangga kepada Cadara. Dia meminta Cadara menyusun siasat perang untuk berjaga-jaga jika suatu saat suku Kuala kembali menyerang mereka. Cadara segera menyusun siasat perang. Siasat perang ini dinamakan Cadara Ura. Siasat perang Cadara Ura meliputi cara melempar senjata, menyerbu lawan, mempertahankan diri, dan seni bela diri jarak dekat. Cadara pun menggantikan ayahnya sebagai panglima perang desa Kramuderu. 1. Tuliskan ringkasan cerita di atas pada kotak berikut.
Cadara seorang anak panglima perang bernama Panglima Wire. Cadara berlatih ilmu bela diri dan berburu dengan Wire. Wire menyangka dia akan menjadi panglima penggantinya dia sendiri. Pada suatu hari, Panglima Wire menyuruh Cadara untuk pergi berburu. Pada saat pertengahan perburuan, Cadara dan teman-temannya, suku Kuala pergi berperang, tetapi karena Cadara tak gentar, dia tetap dapat menang dengan membawa hasil perburuan ke rumahnya. 2. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara di atas, yaitu tokohnya Cadara, Panglima Wire, teman-teman Cadara. 3. Menurutmu, apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di depan? Jelaskan. Cadara sebagai tokoh utama dalam cerita. 4. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara. Tokoh protagonis dalam cerita Cadara karena memiliki sifat yang baik. 5. Apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara? Tokoh antagonis adalah tokoh yang mempunyai sifat yang jahat. Menurutku, tokoh antagonis dalam cerita Cadara yaitu suku Kuala. Mereka menyerang Cadara dan kawan-kawannya yang awalnya hanya berniat untuk berburu di hutan. Ayo renungkan pada halaman 110. Pengetahuan apa yang kamu pelajari dari pembelajaran hari ini? Tuliskan dalam kotak di bawah ini, yaitu yang telah saya pelajari berbagai tarian daerah dan cerita Cadara. Apa hal menarik yang kamu temukan dalam pembelajaran hari ini? Jelaskan. Hal yang menarik yaitu pengetahuan tentang tarian daerah serta cerita Cadara. Bagaimana perasaanmu selama belajar? Perasaanku selama belajar sangat menyenangkan. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.